Teman-teman, ini saya mau membuat kompos dari limbah-limbah rumah tangga atau limbah dapur. Nah, yang saya siapkan pertama-tama pot besar yang diberi lubang-lubang. Nah, setelah potnya diberi lubang-lubang, lalu alasnya saya beri daun-daun bambu yang kering. Lalu saya punya kulit telur yang sudah dijemur, saya hancurkan dan ditaburkan. Nah, lalu setiap saya memiliki limbah dapur, saya taburkan di atas ember ini juga. Lalu terakhir diberi sedikit taburan tanah. Nah, sebelumnya saya pernah membuat POC ya yang difermentasi dari limbah organik, tapi ini tidak saya jadikan pupuk. Nah, ini adalah POC-nya. Nah, ini saya manfaatkan untuk menjadi bakteri pengurai dalam pembuatan kompos, sehingga nanti komposnya biar cepat jadi. Oh iya, kalau ada kotoran kambing juga bagus, bisa dimanfaatkan. Nah, prosesnya tinggal diulang-ulang aja, limbah-limbahnya dikumpulkan sampai penuh, lalu dibiarkan mungkin 1 bulan lebih ya, bisa 1 bulan lebih sampai kompos ini menjadi tanah dan siap dipakai. Nah, ini kan ember besar, jadi pot besarnya saya masukkan ke sini. Nanti di sini ada keran air saya buat supaya nanti dari kompos ini kan nanti keluar cairan. Nah, cairan itulah yang menurut saya baca ini POC yang lebih bagus ya, air lindi lebih aman. Nah, kalau yang difermentasi yang waktu itu, yang fermentasi yang diberi air banyak itu saya nggak berani jadikan pupuk, itu menurut saya sih agak panas ya. Jadi saya, POC yang fermentasi yang, banyak memakai air itu saya gunakan untuk mengurai, untuk membuat kompos dia, sebagai bakteri pengurainya. Nah, komposnya kalau sudah jadi ya, sudah jadi tanah, tinggal ditambah arang sekam supaya dia, gembur. Nah, ini, saya jadikan media tanam, untuk nanam sayur, nanam tanaman hias, atau juga ini menanam, pohon. Nah, saya yakin kompos yang saya buat ini, lebih bagus daripada yang beli, karena kalau yang beli itu saya seringkali malah tanamannya jadi, kayak mudah berjamur gitu ya, mungkin proses fermentasinya itu kurang bagus. Kalau yang ini kan proses fermentasinya bagus dengan bakteri pengurai. Nah, ini pohon ya, yang saya, beri kompos yang saya buat sendiri, lalu sudah ditambah dengan arang sekam supaya poros. Nah, ini kan pohonnya saya tanam dengan pakai kompos itu, supaya si pohon ini nanti bisa hidup nih daunnya ya, supaya nanti anggrek bisa ditanam, ditempel-tempel, karena saya pengennya ditanam di pohon hidup. Tapi karena saya nggak punya pohon hidup, jadi saya akalin, saya berharap pohon yang dipotongin yang di-stek ini jadi hidup gitu untuk nempel anggrek. Karena yang sebelumnya, kompos yang sebelumnya saya beli itu, kurang bagus ya, apalagi kemarin kena banyak air hujan, lalu nih ya, ini apalagi yang sebelumnya tuh, dia mungkin komposnya juga nggak bagus, jadi batangnya itu, agak berjamur gitu, sehingga, lambat tumbuh daunnya. Nah, jadi dengan pembuatan kompos yang saya buat sendiri, saya berharap pohonnya jadi sehat. Seperti ini nih, pohonnya kan saya maunya sehat ya, daunnya sudah tumbuh gitu ya, tumbuh-tumbuh daun. Berarti kan akarnya juga nanti jadi sehat, terus nanti tempel-tempel anggrek nih seperti ini ya. Nih, tuh anggreknya kan udah sehat nih, tuh batangnya besar kalau ditempel di pohon hidup, gitu. Nah, eee, paling bagus sih di pohon hidup. Jadi saya ngakalin gimana caranya supaya, bisa punya pohon hidup, berhubung saya kan nggak punya pohon hidup ya. Di pot juga nggak bisa bagus, cuman, dia lebih berisiko berjamur. Tapi kalau ditempel ya, ditempel pakis juga bisa sih kalau nggak ada pohon hidup pakai pakis nanti, alternatif terakhir ya. Tapi pakisnya itu saya, ternyata lebih senang pakai tanduk rusa, ya. Jadi nanti dia lebih lebih mudah lagi hidupnya juga, hampir sama ya dengan yang di pohon hidup, dia lebih lebih mudah, ditanamnya lebih sehat gitu ya. Ini yang saya tempel-tempel gini, ini yang dendro sih yang pakai, apa,
pohon pakis. Saya mencoba hindari ditanam di pot